Nah, kedatangan kami ke sini, kami di sini ingin mengerjakan tugas sebenarnya Bu, tapi tugasnya ini dalam bentuk wawancara. Nah, jadi kami berencana untuk melakukan wawancara terkait dengan kelompok bermain Sekar Melati. Jadi apakah boleh Bu? Oh, boleh, silakan. Baik, pertanyaan untuk pertanyaan pertama boleh langsung aja. Baik Ibu, izin sebelumnya untuk pertanyaan yang pertama itu untuk nama kelompok di sini itu biasanya kelompok khusus apa ya Bu? Contohnya kayak khusus balita atau khusus remaja atau prasekolah? Di sini termasuk prasekolah gitu kan. Nama sini namanya kelompok bermain Sekar Melati. Jadi khusus balita, bisa prasekolah, bisa balita gitu. Karena usia prasekolah itu kan usia 3 sampai 6 tahun. Jadi termasuk. Baik Ibu, saya mau nanya juga nih Ibu, kira-kira anak PAUD yang sekolah di sini kisaran umurnya berapa ya Bu? Oh iya, tadi juga sudah saya jelaskan di sini kelompok bermain yang bisa diberikan di sini usia 3 sampai 6 tahun. Oke Bu, ya, jadi Bu proses belajar mengajar di PAUD ini seperti apa ya Bu ya? Untuk di proses belajarnya di KB Sekar Melati ini anak-anak ini dikumpulkan gitu. Dikumpulkan atau dikelompokkan duduknya sesuai dengan umurnya. Misalnya usia 2 sampai 3 dikelompokkan jadi 1, 3 sampai 4. Tapi itu jadi satu kelas gitu. Cuman kelompok-kelompoknya aja umur usianya yang dibedakan gitu untuk memudahkan kita memberi mereka pembelajaran. Izin bertanya Ibu, misalkan nih di dalam kelompok khusus balita ini ada suatu kelompok aktivitas atau kegiatan. Nah, Ibu ini berperan penting dalam tugas dan instruksi atau ada pihak yang lain yang membantu? Namanya suatu organisasi ya, apalagi ini di pendidikan. Iya. Di sini saya sebagai kepala sekolah tetap akan berkoordinasi dengan guru-guru saya. Yang utama itu wali murid, itu sangat penting. Jadi saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri tanpa kita ada punya paguyuban anak-anak murid. Jadi kita bicarakan dulu apapun pembelajaran yang ada di sini, tetap kita koordinasi ke guru-guru dan wali murid. Berarti walaupun ada permasalahan dalam kelompok khusus balita itu, Ibu ikut serta untuk menyelesaikannya ya Bu ya? Baik. Ya saya tetap ambil di sini karena saya pimpinan, jadi saya harus mengambil keputusan apa yang harus saya buat ke depannya untuk anak-anak awal ini. Izin bertanya lagi Bu, ini tentang kriteria kelompok. Ini kan terbagi menjadi 2 Bu. Yang pertama itu ada kelompok khusus dengan kebutuhan khusus yang memerlukan pengawasan akibat pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, yang poin kedua itu ada kelompok khusus dengan kebutuhan khusus yang memerlukan pengawasan dan bimbingan. Jadi menurut Ibu ini kelompok khusus balita ini termasuk poin pertama atau poin kedua Ibu? Menurut saya sih poin pertama itu, karena di sini sesuai usianya ya, kelompok bermain ini usia 3 sampai 6 tahun, jadi itu khusus untuk anak-anak balita tadi. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya itu selama dalam proses belajar mengajar, bagaimana sih Bu tingkah laku anak-anak pada masa pembelajaran? Apakah mereka akan fokus dalam mendengarkan gurunya mengajar, ataukah mereka akan bermain bersama teman-teman mereka Ibu? Nah, untuk pembelajaran ini kita memang punya kurikulum gitu untuk kita berikan ke anak-anak murid. Itu pun kurikulum itu sesuai dengan usianya gitu. Usia 2 tahun sampai 3 tahun anak ini belajarnya ini dan ini gitu. Jadi itu ada kurikulum yang harus kami berikan ke anak, dan setiap hari itu juga ada tema-tema yang harus mereka pelajari. Adapun untuk cara belajarnya yang namanya anak ya, namanya fokus itu nggak mungkin. Nah, untuk kita di sini justru melatih anak bagaimana mereka fokus dengan cara bermain. Jadi dengan cara bermain gitu. Jadi kita tidak bisa mengarahkan anak, ayo fokus menghadapi semuanya gitu, tidak. Jadi dengan cara itulah anak ini tidak fokuslah, kita bisa mengarahkan mereka bagaimana mereka supaya fokus dengan cara bermainnya tadi. Kita akan memberikan anak-anak permainan yang mungkin mereka harus fokus di situ. Seandainya anak-anak bisa bermain menyusun balok, itu mereka harus fokus nih, menyusun bagaimana supaya tinggi. Nah, kita yang mengarahkan mereka seperti itu. Tetap mereka bermain sama teman-temannya, itu tetap namanya juga kan kelompok bermain. Seperti itu sih. Ibu, pertanyaan selanjutnya ini kan pastinya di sini mendapat pelayanan kesehatan ya Bu. Jadi kan Ibu juga berkolaborasi dengan
puskesmas ya Bu, Iya. puskesmas. Jadi itu yang turun pastinya bidan ya Bu, karena isinya anak balita dan prasekolah. Jadi menurut pendapat Ibu, gimana peran bidan terhadap kelompok khusus yang anak balita dan prasekolah ini? Baik, peran bidan di kelompok bermain ini sangat penting ya bagi kami. Kenapa kami katakan itu? Karena menyangkut dalam tumbuh kembang anak gitu. Jadi kita kan bukan bidan nih, kita tidak tahu bagaimana kesehatan. Jadi kita harus melibatkan terutama itu bidan supaya kita tahu kemana anak-anak ini kalau bermasalah gitu dalam tumbuh kembangnya gitu. Jadi kita terarah dengan adanya kesehatan tadi dari dinas kesehatan tadi melalui bidan kemari. Mereka setiap bulan misalnya kemari mengenai tumbuh kembang anak, kita tahu perkembangan ini sampai di mana, bagaimana sebaiknya bidan harus dibawa kemana. Jadi kita bisa langsung bertanya itu, karena dia langsung menghadapi murid saya tersebut gitu. Jadi sangat penting sekali gitu. Bidan itu kita butuhkan di kelompok bermain ini. Ya. Jadi Bu, kalau misalnya ada nih yang mungkin tanda-tanda yang kita curigai Bu tentang keterlambatan perkembangan si balita Bu, dari orang tuanya tuh mungkin apakah dibawa ke rujukan mana, atau mungkin memang dari PAUD ini tuh memang sudah ada tempat gitu Bu, di mana kalau misalnya balita yang ada masalah kayak gitu tuh dibawa kemana gitu? Baik, kalau untuk anak balita ini sebelum mereka masuk ke PAUD kelompok bermain Sekarmati ini, jadi kita ada tanya jawab dulu ke orang tuanya sebelum mereka membawa siswanya untuk belajar di sini. Kita tanyakan apa kelebihan dan kekurangan anak-anak ini di rumah, bagaimana kita harus tahu gitu supaya kita nanti bisa mengatasinya. Kalau seandainya di sekolah ini dia berbuat seperti ini, seperti kita sudah tahu dari orang tuanya. Seandainya ada orang tua yang mengatakan, oh anak saya lambat bicaranya Bu, atau seperti ini, kita tanyakan apa yang Ibu ambil langkah-langkah selanjutnya, sudah tahu anaknya seperti ini gitu. Apakah Ibu bawa ke bidan, kita tanyakan. Oh dia misalnya, oh tidak, coba kita arahkan, coba bawa dulu ke puskesmas, nanti bawa dulu ke posyandu. Kalau memang dia ada anggota di posyandu situ, tanyakan dulu. Nanti sudah tanyakan ke posyandu, ada bidannya, coba tanya ke bidannya. Apakah dia nanti harus diterapi atau dia dilanjutkan ke puskesmas, itu nanti ikuti apa arahan bidannya. Jadi kita bisa mengarahkan seperti itu, karena kita bukan petugas kesehatan ya, jadi kita tidak bisa mengambil inisiatif langsung, harus bertanya dulu ke orang tuanya. Seperti itu. Nah, Ibu, jadi untuk permasalahan yang sering dijumpai pada anak-anak dari kelompok bermain Sekarmati ini seperti apa? Terus apakah ada penanganan khusus dari sekolah ataupun kolaborasi bersama fasilitas kesehatan terdekat dalam mengatasi permasalahannya? Baik, kita di sini tetap ada permasalahan yang setiap anak itu pasti membawa ciri khas khusus dari mereka. Ada mungkin yang pintar ngomong, ada yang mungkin tingkatnya yang sangat sulit sekali untuk diatur gitu. Ada yang speech delay itu yang banyak kami temui di PAUD kami Sekarmati ini, terutama speech delay itu. Nah itu orang tuanya juga sudah kita tanyakan gitu, kemana anaknya harus dibawa gitu kan. Dan kami hanya bisa mengarahkan gitu, dan kami juga di sini membantu bagaimana anak-anak ini mengalami kesulitan supaya kita bisa mengelompokkan mereka dengan teman-teman yang lain yang bisa berbicara gitu, berbicara fasih seperti itu. Adapun nanti yang untuk orang tuanya, silakan mereka langsung membawa langsung ke seperti tadi ke posyandu atau ke puskesmas, itu dari orang tuanya langsung. Jadi kita hanya bisa mengarahkan. Jadi kita tidak bisa membawa, oh nah ini tidak bisa bicara langsung kita bawa, itu tidak bisa gitu. Jadi orang tuanya yang membawa siswanya tadi untuk terapi khusus, itu arahan dari bidan yang utama gitu. Jadi kita di sini ada kolaborasi di antara sekolah atau mungkin kita ke posyandu karena kita ada posyandu terdekat, ada juga melalui bidan yang turun tadi gitu. Jadi bidan tadi yang mengarahkan. Jadi kita ada kolaborasi di sini untuk kesehatan tumbuh kembang anak. Berarti jadi bidannya juga sering melakukan pemeriksaan pada anak-anak di sini juga ya Bu? Iya, kalau dulu ya mungkin sampai saat ini sudah diserahkan ke kita. Dulu setiap bulan mereka turun untuk mengambil tumbuh kembang anak. Setelah itu 3 bulan sekali mereka mengambil pengukuran berat badan, tinggi badan, dan langsung wawancara ke anak tersebut. Itu yang ada kegiatan dari bidan ke kelompok
cukup. Baik Ibu, mungkin itu saja pertanyaan dari kami dan terima kasih juga atas jawabannya dan juga waktunya. Kalau begitu kami mohon izin pamit. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Terima kasih sudah mau berwawancara di sini. Mungkin bisa lebih kedepannya lebih maju lagi untuk anak-anak ibu yang sudah bersedia berkunjung di kelompok bermain Sekamati. Mohon maaf sebelumnya salah dan silap saya selama saya memberikan jawaban mungkin ada yang tidak berkenan di hati atau kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, terima kasih. Selamat sore. Selamat